Dari mana? Hmm? Ini dari mana tadi di dalam? Beli es krim. Is. Anda juga beli tadi. Enggak. Dari dalam. Beli es krim. Lewat belakang Ujo. Oh. Ya kita ada pintu samping. Kita kedatangan bintang tamu luar biasa nih ya. Masya Allah. Hebat. Boleh makan nih? Boleh lah, makan aja. Rasa apa itu? Kayak rasa mangga ya. Iya. Udah dari bentuknya mangga, masa rasa pisang? Ya itu nggak beneran, itu kayak rasa mangga. Emang gambarnya mangga itu. Iya. Kan bisa rasa jeruk. Ya nggak bisa dong, bentuknya udah mangga, gimana mau rasa jeruk? Mana ada rasa mangga Mangga begini? begitu nggak ada. Mangga tuh bulat gini nih. Iya. Coba. Orang aneh banget ya. Biar kena. Ya, ini mangga, buta kali mata kakinya. Berarti kita nanya tentang ini. Kita kemarin kan kita nonton film ini Bu Jo ya. Apa? Surop ya? Surup. Kemarin tuh bukan surop. Ya enggak ya, bukan surop. kemarin terakhir. Almarhum. Almarhum tuh, Iya. bagus ya filmnya. Keren sih itu, pantas dia masuk nomor 1. Nomor Nomor satu satu di. sama nomor 2. Nomor 1 di Netflix Indonesia. Ya itu ya yang paling banyak ditonton ya. Bukan yang banyak ditonton, nomor 1 populer ya. Populer. Gimana? Filmnya? Bagus. Bagus. Yang paling serem tuh yang ini, yang apa? Yang dia mimpi ditutupin sama ibunya. Kita semua kaget kan? Yang mana sih? Tutupin yang ibunya? Satu scene di film itu adalah dia tidur di samping jenazah ibunya. Ibunya. Anaknya yang perempuan tidur di samping jenazah ibunya Oh, yang udah masih ibunya meninggal. udah meninggal. Iya. Itu Oh, salah yang- satu scene yang paling serem. Yang tiduran di Yang bawah. yang Mas Jo ada tanya, ngapain dia tidur sama jenazah ibunya gitu. Tapi terkadang film itu kadang-kadang nggak terlalu make sense ya. Walaupun itu jasad ibunya, belum tentu kita mau tidur sedekat itu Iya. dan cuma berdua ya. Bener. Iya nggak sih? Kenapa enggak? Karena Mungkin ada orang di luar sana yang sangat mencintai ibunya dan melakukan itu. Iya juga sih. Bisa. Benar. tapi kira-kira dia ibunya beneran nggak ya itu? Film. Iya ibunya Kita bahas beneran. film. Ibunya beneran nggak? Di film itu ibunya. Perannya. Perannya sebagai Nah ibunya. itu Kemarin temen gue itu, Lejo, temen gue pas ada ibunya meninggal gitu, terus ini kan apa, nenteng ini Jo. Renda. Pokoknya kan biasanya kan dibacain gitu ya, baca Doa. tahlilan orang tahlilan gitu. Bacain gitu. Apa? Pakai keranda tuh kalau mau ke kuburan biasanya ngomong apa? La ya ilaha ilaha La illallah. ilaha illallah kayak gitu. Terus tiba-tiba kaget tuh yang pas di depan ini. Terus ibunya bilang, kan anak biasanya kan keluarga tuh ya. Terus ibunya kan meninggal. Terus ibunya tiba-tiba nyapa anaknya, capek nggak nak? Mau gantian nggak nak? Gitu. Serem nggak tuh? Ini- Itu kejadian tuh. Kemarin dibikin story tuh sama dia tuh. Nah itu. Jadi ibunya gantian, anaknya yang di atas digotong. Enggak, ini kan ceritanya ibu yang meninggal. Iya kan ibunya meninggal. Kan ceritanya ibunya meninggal. Ini kan tahlilan dulu ya, namanya orang bacaan Iya, dulu. benar. Bacaan dulu, baca Yasin segala macam. Habis itu kan udah dipandiin, pocongin tuh bacaan. Habis itu kan biasanya besok siang ya, Iya. pagi ya. Pagi siang Pagi lah. bawa ke kuburan. Terus anak kayak kecapean gitu kan, namanya juga semalaman suntuk ya kan. Nungguin. Ibunya bilang, "Nak, mau gantian nggak nak?" Sabar. Akhirnya anaknya duduk di atas, di keranda itu ibunya yang bawa tahlilan. Enggak bisa. Dih, Ini ibunya orang udah meninggal. Nggak percaya nih. pengalaman, lu harus tahu pengalaman orang tuh di dunia itu beda-beda. Iya, tapi dimanapun di orang di dunia ini juga kagak ada ibunya udah meninggal, dia yang gantian bawa keranda. Terus ibunya kan bawa tuh kerandanya tuh, digotong tuh, pas sampai kuburan, terus ibunya langsung nguburin anaknya. Yang meninggal kan ibunya. Kan ceritanya. Nah itu kejadian tuh di waktu dulu tuh, tetangga gua cerita. Ini cerita pasti dongeng di siang bolong. Nah, kagak percaya jadi orang. Ya gimana mau percaya yang meninggal siapa? Meninggal ibunya. Iya, yang meninggal ibunya. Ibunya. Di pertengahan jalan, sabar. Kita samakan pikiran dulu. Ini anaknya gotong keranda nih. Iya. Di pertengahan jalan. Orang-orang yang sekitarnya nggak heran.
Nak, capek nggak? Sini gantian. Iya. Ibunya hidup lagi, nggak jadi mati. Ibunya kan mati. Iya mati. Kan, Dari mana? namanya kasih Dari ibu ya mana? kan, kasih ibu. Namanya kasih ibu tiada tara. Hmm. Walaupun sampai dia meninggal, dia akan selalu support anaknya. Lu Nggak. ngerti sih rasanya jadi ibu. Lu yang nggak ngerti. Nggak ngerti Aneh rasanya jadi banget ibu. kalau udah mati juga siapa yang mau bawa keranda? Satu dunia juga kabur liatnya. Enggak, buktinya nggak ada yang kabur. Malah Malah nggak ada yang ngangkat. gimana coba? Lagi bawa keranda gitu terus pada kabur. Terus ibunya gimana? Ibunya Masa kan bawa udah anaknya mati. sendiri ya? Kan kasihan. Yang mati siapa? Ibunya. Tapi anaknya kasihan. Kalau dia kabur, jadi ibunya bawa anaknya gitu. Iya. Kagak bisa. Gimana Kagak masuk sih? di akal. Aduh, capek. Gue capek. Lu yang nggak masuk akal. Lu coba. Akalnya kemana? Orang udah meninggal Coba ngangkat keranda. coba lebih ente bayangkan. Kebanyakan gula mungkin. Nggak mau. Ente bayangkan. Ini emaknya kan udah mati. Panjang nih perdebatan kita soal hidup dan mati nih. Emaknya udah mati. Anaknya bawa keranda nih. Bawa La keranda. ilaha illallah. Nah. Emaknya bilang, "Nak, capek nggak?" Capek anaknya. Ya, anaknya anak capek. bisa capek kan? Iya, nggak mungkin emaknya gantiin. Ya kan kasihan sama anak support. Emak, kita satukan pikiran. Emaknya udah mati. Iya, maknya kan mati. Anaknya yang bawa keranda. Capean nih. Iya. Ya terus anak ibunya tuh sebagai kasih sayang ibu tiada tara, support anaknya. Gantian nggak? Anaknya suruh tidur di atas. Kasih tahu. Sama tetangganya Mas Jo begitu Ada. kemarin. Emang kenapa Gua nggak sih? ngerti, Nah nggak dia dapet. tahu. Lu juga aneh. Lah gue ikut la ilaha Lu illallah ya? juga. Lu keluarganya yang mati. Nah, Bukan. kita kan support. Dih, Orang tetangga Aneh lu meninggal ya berdua kan? nih. Kan Tetangga layak. meninggal, iya. aneh lu berdua. Aneh. Ini orang udah mati. Dia bawa kerandanya sendiri bagaimana? Ya kan capek anaknya. Iya. Nggak masuk akal lu pada. Dih, Kan capek. Kalau capek masa dia ya udah nggak usah biar saya jalan sendiri. Nah, kan nggak mungkin. bawa keranda juga kagak masuk akal. Kan dia mati bawa keranda makanya. Mana Tujuannya. orang mati di dalam keranda? Ya udah, jadi menurut ini apa film apa? Almarhum. Jadi di mana filmnya? Hah? Jawab aja. Di Netflix. Ya gitu lah, tinggal jawab aja. Kenapa harus pakai emosi sih? Orang mah ditanya baik-baik ya. Oh. Masih kebawa emosi ibu bawa keranda. Terus jam berapa? Nontonnya. Ya jawab aja. Orang nanya tuh dijawab gitu, nggak pakai ditanya Apanya balik. jam berapa? Ya Tuhan. Nontonnya Ini atau kayak gue apa tanya nih? nih. Jam berapa? Jam 1. Nah tuh kan jawab bisa. Bangsat, Kenapa bangsat. harus emosi sih? Orang nanya aja emosi. Emosi mulu, emotional damage. Terus gimana? Lu gimana? Kan ditanya, ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Tadi lo jawab nih, udah jawab sesuai pertanyaan nih. Jam berapa? Apanya salah? Dijawab jam 1. Jadi Yaudah, gimana? yaudah. Nggak gimana-gimana. Pertanyaannya salah berarti nih. Iya. Ya udah, gue tanya. Terus perasaan gue gimana? Kagak tahu lah. Perasaan ente gimana gue bisa tahu? Gimana sih? Kan gue nanya. Kan kita namanya kalau namanya ngobrol nih ya, ngobrol kita lagi kongko gitu kan, tanya jawab, nanya apa. Jawab aja. Jawab aja gitu maksudnya. Ya Allah ya Robi. Cengkeh doang, cengkeh anjing. Itu kopinya teh tuh. Tehnya kopi. Tehnya bikin kopi. Ya Allah, buroko. Dari Sunda ya? Kau. Teh. Ya, Allah. Coba sini. Mending begini aja nih. Nah ya kan. Jadi gimana perasaan gue? Gimana-mana tuh. Jadi gimana perasaan lo? Gue mana tahu gimana perasaan lo. Jadi gimana gue harus? Jadi pertanyaannya coba gimana? Pertanyaannya yang benar gimana? Lu lihat ya. Hmm. Gimana Ini perasaan? gue tanya ya, gimana perasaan lu? Senang. Nah tuh, Gimana perasaan lu? Bener.
Ya, Ente nanya ke saya apa? Gimana perasaan gue? Ya mana gue tahu. Lah, tinggal dijawab aja. Itu tuh nggak susah. Ada pertanyaan, Wah, nggak ada normal nih jawaban. orang. Ini orang nggak normal. Lu yang nggak normal. Coba tanya kayak tadi pertanyaannya Mas Joge apa? Diulang. Gimana perasaan? Gimana perasaan gue? Emotional damage. Iya, tuh. Lah, lu tau dari mana gue nggak lagi emotional damage? Ini dia marah-marah. Ini ngegas. Iya, Wah, bangsat nih orang. tuh. Ngegas. Ngegas. Orang emosian aja. Aneh lu pada. Daripada gimana perasaan almarhum? Iya. Ayo. Nggak punya perasaan lagi deh. Agak masuk akal gue. Dah, padahal tinggal jawab. Coba lu tanya ke gua tadi. Gimana Gimana perasaan? perasaan almarhum? Dia tetap sayang sama anaknya. Iya. Support. Karena dia dibantu anaknya. Ngebantu Seneng anaknya bawa anaknya. keranda. Itu perasaannya almarhum. Sabar, almarhum yang kita bahas 2 topik. Almarhum yang gak jelas tetangga lu, yang anaknya dibawain keranda sama emaknya, sama almarhum yang kita bahas tadi di TV. Ya itu kan almarhum, sama-sama almarhum. Nggak nyambung ngobrol sama dia mah. Susah. Otaknya Lu yang susah, aneh. Gimana perasaan gua? Mana gua tahu? Lah. Gak salah. Lu gak nyambung juga sama lu yang Doang. Emang apalah doang. banyakan micin. Pantesan masa kok habis. Sako memimpin Itu beda. rasa goblok. kambing ya rasa kok. BTW Bujo, kurban nggak nanti? Kurban nggak? Doain aja dan rezekinya. Kurban rasa kok. Ditanya kurban apa kagak. Agak. Kalau ada rezeki mau kurban Bujo. Iya. Mau apa? Jerapah. Kagak ada orang kurban jerapah, lehernya kepanjangan. Ada. Lu bayangin tuh lubang. Segede apa tuh lubang? Mau taruh leher jerapah, geblek. Kambing sama sapi aja susah tumbanginnya. Lah bisa. Tetangga gue Gak usah bawa tetangga lu lagi dah. Tetangga lu aneh-aneh ya. Lah, tetangga gua sama tetangga Mas tetangga lu- sama. Kan dulu di Batu kemarin. kampung Mahoni kan kita tuh. Iya. Lo orang dia percaya. orang dia jerapahnya di itu dulu dipotong-potong. Pas orang nih ya, orang habis sholat biasanya kan sholat itu dulu orang mah. Allahu Akbar gitu kan. Ada kambing, ada sapi gitu kan. Nah orang mau potong jerapah mah ya terserah dia. Terus pas mau dipotong jerapahnya bilang jangan potong aku gitu, dia bilang gitu. Aku bukan kambing. Aku bukan kambing. Salah sasaran maksudnya. Iya. Soalnya aku pengen malam-malam. Udah. Ini apa nih? Oh ini kambing nih kayaknya. Agak orang Ditarik geblek. sama dia. Ditarik sama dia, ibu gini ya? Ini gue Gua tahu merem tuh. nih. Gue merem nih Ceritanya kayak di gue tahun- tahu ini orang. Kalau gue pegang ini kambing, nggak mungkin. Loh, tahu lah. Kan Ini kambing nih. Kan nggak mungkin. Kan malam-malam nggak kelihatan. Tapi kan dia nggak merem. Tapi tangan juga bisa ngerasa orang sama kambing sama jerapah beda. Kalau malam Jerapah gelap lehernya nggak? panjang. Kalau malam gelap nggak? Ya gue ngerti gelap. Kalau tidur gelap. Ya gelap karena Ya merem. udah. Emang waktu itu lu kok nggak percaya emang di mana malam? Apanya yang di mana malam? Ya habis dibilang malam lu nggak percaya. Emang waktu itu di mana malam? Malam di mana? Malam ya malam. Iya, kan tadi dia bilang nangkep jerapahnya malam kan. Iya. Lu nggak percaya. Emang di mana malam? Oh, sampai lu nggak Sampai lu nggak gitu. percaya. Apaan sih? Iya. Lu yang apaan? Lu. Gila lu pada. Di, jangan di. Yang paling aneh di sini lu pada malam segala ditanya di mana ya memang malam udah gelap gak ada lagi mataharinya. Iya makanya malamnya? ditanya malam. Gak ada. Ini alam nih kagak ada orang nanya malam di mana. Nah, tapi lu percaya berarti nggak? Pas malam-malam nggak kelihatan orang. Iya karena gelap. Iya, Kalau gelap, ada kan? lampu bisa kelihatan. Berarti percaya dong tadi. Percaya lah berarti kalau malam-malam dia salah nangkep berarti. Ayo. Lu pagi-pagi dilihat. Dia habis makanya waktu itu akhirnya pas kayak gitu kan kemarin malam-malamnya dipukulin. Orang salah nangkep. Malam-malamnya dipukulin dari mana? Dibilang juga itu Salah orang alam. Orang mah korban ya, sapi, kambing, dia jerapah malam-malam nangkepnya salah. Ini nama orang di malam nih. Malam-malam pokoknya. Kagak masuk akal, capek ini. Dari tadi nih pembahasannya kagak. Coba kita membahas sesuatu yang masuk akal. Yaudah, gue tanya. Emang rumahnya Bujo di mana? Rumah saya. Di daerah mana?
Labuan Bajo sekarang. Rumah tinggal. Ini emang masuknya ini. Tinggal di sini, sayang. Kayak dukun. Ditinggal rumahnya. Ya, ditinggali. Kasihan banget itu rumah ditinggal ya. Jangan ditinggalin Bang Bujo. Kemarin gua terakhir ya waktu sama Lejo waktu balik ke Kampung Mahoni kemarin tuh. Itu kampung asli kita itu. Dia pas masuk ke rumahnya kan, Assalamualaikum. Terus gua masuk nih, ditinggal sama rumah. Kan ngeselin banget. Gua buka, rumahnya kemana? Ditinggal sama rumah. Ternyata pas gua tanya sama tinggal sama rumahnya, gua tanya. Ngomong yang benar. Iya, pas gue tanya, kan ditinggal sama rumahnya. Pas rumahnya balik, gue tanya, rumah lu kemana? Lagi main sama malam. Dia nolongin ternyata. Waktu itu malamnya nangkepnya salah, dipukulin sama warga. Iya. Warga pas sholat id. Kasihan tuh rumah. Kasihan tuh malamnya ditemenin sama rumah, masuk ke UGD. Dih, Di mana-mana rumah ditinggali. Maksudnya rumahnya kita tinggal. jangan sering-sering ninggalin rumah. Kasihan. Iya, rumahnya juga kagak akan kemana-mana. Memang Ya, begitu kasihan. konsepnya. Jangan ditinggalin rumahnya, apalagi rumahnya lagi berkabung karena malamnya habis dipukulin warga. Karena salah nangkep. Salah nangkep jerapah. dia. Di Mahoni ada Gue itu. barusan bilang minta pembahasan yang masuk akal. Lebih nggak masuk akal lagi. Rumah jangan ditinggalin Iya. lama-lama. Susah sih orang mah Makanya pindah deh ke kampung Mahoni kita dah. Asli gua. Lo ada nggak cerita-cerita dah supaya kalau emang lu merasa lu di rumah sakal cerita-cerita aneh atau mistis dah biar coba kita lu kagak percaya, kagak masuk akal. Namanya juga cerita orang beda-beda kan. Orang mah punya pengalaman beda-beda. Dah. Gue nggak ngerti mau cerita apa nih, pasti aneh banget nih. Ya cerita hidup gua. aja yang jujur, jangan bohong. Ya gue belum cerita, gimana lu tahu gue bohong? Lah makanya ceritain aja yang oke. Tahu orang mau cerita dulu baru komentar. Bentar nih. Cerita ya? Tapi jangan ngarang, terbohong. Tadi kira salah lagi. Enggak. Apa? Gue bingung mau cerita apa. Atau gue rusak gara-gara mikirin rumah. Ceritanya bingung. Iya, bingung mau cerita. Nggak usah bohong. Iya. Gue nggak bohong. Gue udah bilang 3 kali nih gue nggak bohong. Orang belum mulai cerita. Oh belum mulai tadi tuh. Ya belum lah. Emang lu denger cerita apa dari gue? Ya ini cerita kan ngomong. Makanya jangan bohong. Iya, jangan bohong. Gue udah capek. Tadi emang habis ngapain tadi kita? Oh, tadi kita habis. Tadi kan gue ke Pulau Bajo tuh ngeliatin skoci. Balik royong di kantor Kocinya. lama. Balik. Dibalik, Iya. dibalikan. Sebalik lagi. Dibalikan aja udah. Ini pantatnya di atas nih. Lu jangan muter-muter. Gini. Pantatnya di atas. Jadi ke Pulau Bajo tujuannya apa? Mau lihat skoci. Skocinya terkesima, diliatin, malu-malu, malu-malu say. Udah mati, kagak ada. Itu paling Om Belanda yang malu-malu kalau diliatin. Skocinya ngapain malu-malu tuh benda mati? Kan diliatin. Dia kagak bisa salting. Iya kan nggak ada yang tahu pengalaman orang. Skoci salting nggak Kan ada. saya pengalaman saya tuh. Saya tahu dia nggak salting. Nggak mungkin nggak bisa salting. Ini gelas nih kita liatin nih. Nggak mungkin salting. Bisa, Coba Udah liatin mati. terus. Tuh, malu mas. malu. Oh gila lu pada memang kebanyakan ngelem. Jangan bohong Bujo. Tuh lihat. Lihat dulu makanya. Lu yang aneh, orang kita berdua lu sendiri. Ini nih. Otaknya sinkron rusak. Terus abis itu Om Belanda bilang apa emang? Kagak ada bilang apa-apa dia. Cuman bilang kalau ada bagian-bagian yang memang harus diperbaiki. Soalnya bagian depannya kan apa? Mungkin Pecah. besok kita harus ketemu Om Belanda, harus diperbaiki apa ya mungkin perasaannya. Skoci, gue bahas skoci, bukan Om Belanda. Tadi bilang Perasaan Om Belanda. iya Kagak. perasaannya. Apa coba ulangin?
Ulangi. Gua Jangan bilang, bohong, gua ulangi. Sundut beneran gua bilang kalau Ulangi ada dulu. bohong. Jadi tau gua ke Pulau Bajo ngelihat skocinya itu harus diperbaiki begitu. Om Belanda bilang ada bagian-bagian yang memang harus diperbaiki. Bagian depannya itu ada yang pecah, ada yang udah rusak. Dia bilang itu mau diamplas sampai ke belakang. Enggak lu pada dengerin ya? Dengerin. Kan asal nggak Nggak bohong. bohong kan ini? Kagak lah, ngapain bohong, Udah, ada makanya saksinya. didengerin ini. Terus gue telepon orang, kagak ada yang angkat. Capek, Nggak ada berat lah. kali ya. Iya. Oh itu kan lagi bantuin gotong almarhum tadi Iya, orang-orang. makanya pada nggak ada diskoci. Gotong royong ente pada, kenapa gotong almarhum, Allahu Akbar. Ya namanya kan nggak ngangkat ya. Angkat telepon, angkat video Iya, call. Gue kan mau gimana? nanya, ini nih mau gimana gitu kan. Itu skoci rusak, ternyata telepon salah satu Operator kru PLN. kapal. Diangkat tuh setelah sekian lama, katanya nggak perlu diamplas sampai ke belakang, cukup bagian depan sama sampingnya aja. Jadi nggak perlu makan bahan yang banyak gitu. Ya udah, Udah kenyang kali ya. nggak perlu memakai bahan yang banyak. Tadi bilangnya makan. Ya ilah, gue salah lagi nih. Emang harus pakai bahasa KBBI. Emang skoci itu sejenis kerupuk dimakan ya? Kriuk. Bisa itu dimakan. Bisa kriuk lu gigit tuh, hancur gigi lu. Gigit Bisa. ya coba. Ada orang terakhir makan fried chicken keselak, Almarhum kali ini. akhirnya dia makan skoci. Kagak ada. Namanya orang ya. Kagak ada orang gila mana debus dia makan skoci. Nggak gila dia, ya waras kok. Debus. Nggak debus. Biasa aja kan, kalau itu emang dibakar skocinya? Enggak. Kan yang penting skocinya dimasak dulu. Kagak ada orang masak skoci. Ada Skoci itu kan gue udah pada paham skoci kan. skoci. Ya, skoci. Kerupuk. Makanya nanya kerupuk Kerupuk kan bukan. tadi kerupuk. Bukan kerupuk, gue bahas skoci. Kenapa jadi kerupuk? Tadi kan ditanya apa skocinya kriuk apa? Kriuk Kriuk nggak? nggak? Ya enggak lah. Ya kan makanya nanya kan nggak tahu. Ya lu dia akalnya di mana? Coba lu gue bilang skoci, lu bilang kriuk. Berarti atau kan ada enggak. beberapa hal yang kita nggak tahu, ada beberapa hal yang Bujo Bujo tahu. Kayak tadi Bujo nggak percaya kalau almarhum bantuin ngangkat. Nggak ada, itu di dunia manapun juga orang kagak ada yang percaya. Kita aja percaya tadi skoci Lah karena kriuk. gue cerita beneran. Skoci. Skoci nggak kriuk. Tadi tanya skoci kriuk nggak? Iya kriuk. Akal lu di mana? Gak usah bohong. Wah bener-bener lu muka lu kayak kambing. Jangan bohong makanya Bujo. Jujur aja jujur. Kayak gue. Ngopi. Ngopi udah. Udah ada teh ya. Nah. Abu rokok. Untung ya. Pada ngapain aja hari ini? Jadi kita habis beberes. Beres dikit sih, nggak banyak. Gimana? Ya dikit. Gue tanya di mana? Kenapa dikit? Lu Ditinggal. Ditinggal nggak dibawa-bawa kalau dia. Gua ngerti. Maksudnya, Udah beres kan ditinggal makanya bisa. Gue nanya di mana? Lu beres di mana? Lokasi? Kenapa lu bilang ditinggal? Ntar deh di Sherlock. bisa. Gue nanya sekarang. Lu ngapain lu Sherlock? Juga Iya. udah nggak di lokasi tersebut lu, gila. Tadi banyak banget barang-barang yang dibuang ya. Iya. Banyak sampah. Banyak oke. Kok banyak? Kata Tante Jo oke itu sampah. Bahasa baru. Bahasa ini katanya bahasa sini. Oh, oke itu sampah. Nah, Nggak tahu kalau bahasa sana. Oke. Oke. Oke aja gue udah. Terserah kan orang Indonesia kan banyak ya bahasanya kan. Ada berapa ratus. Gue cuma mencoba mengerti kalian udah. Iya. Gila sama-sama udah. Oke. Oke. Jadi film almarhum sama film kemarin menikah dengan Jin. apa sih judulnya? Pengantin setan. Pengantin setan Oh. bagusan mana? Almarhum. Bagusan almarhum. Hmm. Kenapa? Karena lebih film horor. Kalau pengantin setan nggak ada horor-horornya. Lebih jumping. Jadi, Jam scare.
Jadi Sampai menurut lu, camping sih Mira. jadi film apa tadi? Pengantin setan ya? Pengantin setan. Kita udah banyak nonton film horor. Enggak, dua yang aja, dua terakhir. Pengantin setan sama Allahu Akbar. Setan. Maaf, ini iklan ya. Ada setannya. Apa itu? Ya itu setan yang baru datang. Selamat datang setan. Lanjut aja nih. Ya lanjut aja lah. Emang apa yang nggak mau dilanjutkan? Kita lagi Kan ngobrol kita lagi santai ngobrol santai. di depan rumah. Jadi menurut lu film Pengantin Setan sama Almarhum. Almarhum enakan mana? Almarhum. Rasanya? Filmnya enak ditonton. Jadi menurut lu lebih serem film yang mana? Almarhum. Lebih banyak ininya, menakutkannya. Karena kayak lebih bagus aja jalan ceritanya. Berarti kalau begitu Bujo harus percaya kalau tadi dia almarhum gotong. Kagak ada di film itu juga, kagak ada Kan Bujo almarhum. nonton. Kagak, emaknya kagak ada. Iya, makanya Ngegotong kerandanya sendiri, kagak. Terus gimana jadinya? Kan warga sama anaknya yang gotong, gimana sih? Anaknya dikubur. Makanya Kan anaknya dikubur. Iya, tapi kan setelahnya Sekarang yang gue tanya yang gotong keranda mayatnya siapa? anaknya pertama. Anaknya dikubur nggak? Iya, karena setelahnya, tapi iya benar anaknya dikubur. Makanya percaya aja. Aduh, Karena anaknya meninggal habis itu. yang gotong siapa? Emaknya kan? Nggak ada. Anaknya meninggal bukan emaknya yang gotong, emaknya udah masuk kubur. Gimana sih? Itu tetangga gua waktu itu cerita gitu. Ini nggak waras nih. Emang ngomongin tetangganya Mas Jo dari tadi kok. Tadi kan kita ngomongin film. Ya filmnya kan, kalau film tuh kan akhirnya anaknya kan dikubur kan. Iya, nggak ada. Ah, gue capek banget nih bahas ini, balik lagi nih. Nggak ada memang akalnya nih. Dih, mau pengalaman orang beda-beda juga ini terlalu beda. Memang ceritanya begitu. Jadi ceritanya itu kan kalau orang yang meninggal di apa? Di tanggal 13 kan. Di hari Selasa. Selasa Kliwon. malam, Selasa Kliwon, Selasa Kliwon itu akan ngajak anak-anaknya. keluarga, keturunan. Iya, waktu itu juga tetangga gue di Mauni juga gitu. Pas dia meninggal di tanggal berapa? Di Selasa. Selasa Rebo tuh. Selasa malam Rebo. Selasa. Iya, Selasa malam Iya, Rebo. bener. Kliwon. Ya, Kan dia memang ada itu ngajak kan. Terus pagi-paginya bener-bener kejadian tuh. Belum kan itu kan kalau di film tuh kan 5 hari, kagak ada 5 hari, ini baru sehari tiba-tiba diajak lah tuh pergi ke Ragunan. siapa yang aja pergi ke Ragunan? Yang meninggal. Dia udah meninggal. Kan dia meninggal. Terus kan kisah ini nyata loh, kisah bahwa Selasa Kliwon itu tuh apa ngajak kan. Pagi-paginya pas meninggal kan Selasa malam itu pagi-paginya diajak, gak usah sampai 5 hari. Bujo. Besoknya langsung diajak jalan-jalan, namanya orang kan butuh Kita satukan apa? pikiran. Represi. Kita satukan pikiran dulu nih. Represi. Lah itu kan tetangga gua nggak usah disatuin pikirannya. Kita ngapain satu pikiran sama tetangga? Hanya kan kita juga cerita di tetangga gua di desa Mauni, kampung Mauni. Ini nih, tetangga lu kan meninggal. Terus anak-anaknya Mas Jo. seneng tuh. Jadi mulai sejak itu penduduk keluarga kampung Mauni tuh jadi nggak percaya lagi bahwa Selasa Kliwon tuh itu membawa keburukan. Ternyata dia diajak ke Ragunan. ngajaknya dalam hal positif dia. Iya bagus. Emang Terlalu banyak. kita beruntung tinggal di kampung Mahoni itu ya. Itu alhamdulillah PRT-nya adil lah. Dia juga suka merakyat ya. Mau warga. Iya, jadi dia tiba-tiba jadi rakyat. Iya. Emang RT bagian dari rakyat. Ya, itu nah makanya gue bilang kita merakyat ya Iya. RT-nya. Namanya juga ya kampung Mahoni. Pengalaman kita tuh kita share di sini supaya orang-orang tuh semua Iya, ngerti. pada tahu Mahoni, pindah ke Mahoni itu pada Terus sama dulu pada bahas Mahoni, kampung Mahoni di mana sih? Ada. di Sherlock lah. Lu serok-serok mulu dari tadi. Ya habis ceritainnya susah. Nah, iya. Lu nggak ngerti. Tadi nanya di mana ntar di Sherlock. Iya. Tenang aja Bu Jo, kalau mau main di sana ada kok PRT-nya.
Tapi udah, Ngapain gue main kesana ketemu Pak RT? ya kali aja mau main lapor 24 jam dulu kan tamu. Namanya Pak Fai. Mm-mm. Pak Fai. Keren juga tuh RT. Ntar gue kenalin. Oke. Udah kenalan belum? Kan ntar dikenalin ya, kenapa udah kenalan belum ya? Belum lah. Belum. Orang gua belum ke kampung apa? Mahoni. Aneh. Warga-warga situ juga terkenalnya baik-baik hati. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, ramah, murah senyum. Waktu itu gue beli berapa? 2.000. Saking murahnya, Iya. ditawar lagi. Bisa Murah. ditawar Mas Jo ya? Bisa. Sabar. Waktu itu kita coba Gua banyak tawarin. bilang sabar dari tadi. Berapa? 1.200. Murah. Murah. Akhirnya kita beli berapa? 20 meter. Iya. Beli 20 meter. Ya, itulah terkenalnya. Jadi kita Kampung Mahoni itu cukup terkenal. Alhamdulillah seperti itu. Karena Saking rakyatnya itu loh yang merakyat. Pak RT-nya yang namanya Pak Fa itu merakyat banget ya. Aneh lu. Kagak ada orang gara-gara dibilang murah senyum ditanya harganya Loh, berapa. kenapa emang itu kampung kita kok? Lu Pernah nggak ke kampung kita? Sama kampung Mahoni? Aneh banget. Makanya main ke sana. Ntar di Sherlock. Kalau nggak Lu salah. Sherlock terus dari tadi, aneh banget. Sekarang gue permasalahannya adalah kenapa orang murah senyum ditanya Jangan. harganya berapa? Jangan 1.500, 2.000, kagak ada, belinya per meter. Lu Tak pikir dulu. kain kasar? Jangan tanya itu dulu, tanya dulu di kampung Mahoni di mana. Enggak, gue jawabannya udah tahu, ntar gue Sherlock. Ya udah, makanya main dulu. Nah, ini orang mengerti. Dih, aneh lu. Di kampung gua, baik Bu Jo. Iya, kampung lu aneh. Mahoni. Orang juga kampung kita baik, murah senyum gak percaya. Ya gak ada orang gara-gara murah senyum ditanya harganya berapa. Ya habis kalau kita kesana terus dibilang berapa? 200.000 mahal. Iya. Mahal senyum. Senyum. Kenapa? Kenapa gue harus senyum? Ya senyum. Enggak. Belum Sama pulang senyum kita. nggak pengen. Iya. Belum pulang ke Mahoni kan. Iya. Ih, dia murah senyum. Kagak ada dibilang berapa kampung bucu harga Mahoni. senyumnya. Kan di Mahoni, bukan di sini. Lah, kampung gua. Apa emang? Nah, Aneh lu. susah mau nggak percaya gini. Udah lah. Aneh. Gimana bisa percaya? Perkara senyum ditanya harga berapa? Udah habis, waktu udah habis. Udah. Beli 2 meter. Aneh, gue mau nggak mau lagi. Gue ngobrol sama lu pada. Capek. Dah, balik lu. Pulang. Ya Mau udah. ikut nggak dari Sherlock? Sherlock. Serah. Capek.